Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cecilia Yensi Benggu dengan NIM 2121141880 dari Prodi Akuntansi kelas D Universitas Sanata Dharma Yogyakarta angkatan 2021. Di video kali ini saya akan membahas mengenai agama dan tubuh. Tubuh merupakan suatu ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan patut untuk dijaga, dan kita diharuskan untuk selalu bersyukur dengan keadaan tubuh kita, yang dimana masing-masing orang memiliki keadaan tubuh yang berbeda-beda. Namun, dalam kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari, masih banyak yang belum bisa menerima keadaan tubuhnya sendiri. Muncullah rasa insecure atau tidak percaya diri karena keadaan tubuh tertentu seperti terlalu kurus, terlalu gemuk, hidung pesek, dan lain-lain. Namun dalam ajaran agama selalu mengajarkan kita sebagai semua umat ciptaan Allah yang serupa dengan Allah tidak boleh merasa malu dengan keadaan tubuh kita sendiri dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah ada pada tubuh kita. Selain itu, di video kali ini saya juga akan membahas mengenai dialog-dialog antara tokoh publik, karakter fiksional film, serta figur lintas iman yang membahas mengenai agama dan tubuh, dikhususkan mengenai rasa insecure yang ada pada masyarakat maupun teman-teman di sekitar kita. Yang pertama, dialog dengan tokoh publik. Di sini yang saya pilih adalah Angki Yudhistia. Merupakan seorang perempuan yang berusia 34 tahun, merupakan seorang politikus Indonesia dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Di tahun 2019, dia diangkat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Lulus dari Sekolah Menengah Atas 2 Bogor, dia kemudian melanjutkan kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi di London School of Public Relations Jakarta. Tahun 2008, dia dipilih menjadi salah satu finalis Abang None Jakarta, dan masih pada tahun yang sama, dia dipilih sebagai The Most Fearless Female Cosmopolitan 2008. Dia juga menulis buku berjudul Perempuan Tunarunggu Menembus Batas. Dia juga bekerja sama dengan Gojek Indonesia untuk mempekerjakan orang-orang dengan disabilitas di Go Auto dan Go Glam. Di balik kesuksesannya ini, ternyata Angki adalah seorang penyandang disabilitas karena ia sendiri mempunyai keterbatasan dalam pendengarannya. Dia bercerita di usia 10 tahun, ia mengalami gangguan pendengaran sampai akhirnya ia sempat diejek oleh teman-temannya. Namun, dia tak menyerah meski dirinya mempunyai keterbatasan. Dan keterbatasan yang dimiliki tak menghalanginya mewujudkan mimpi. Dia justru menjelma menjadi sosok perempuan dengan segudang prestasi. Dan Angki juga mendirikan lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok disabilitas Indonesia supaya memiliki kemampuan dan keterampilan lalu menyalurkannya ke dunia kerja. Dan dari pengalaman Angki ini, kita semua diajak agar tidak malu dan mau bangkit dari kekurangan yang ada di hidup kita, dalam hal ini tubuh yang memiliki kekurangan, dan dari kekurangan yang kita miliki menjadi suatu kelebihan yang tidak semua orang miliki juga. Dialog dengan karakter fiksional film. Di sini karakter fiksional film yang saya pilih adalah Rara yang berada di film Imperfect.
Mengejek bentuk tubuh seseorang dan ramainya kampanye mencintai diri sendiri di media sosial menjadi inspirasi Ernest Prakasa dan Meira Anastasia diangkat menjadi sebuah film. Dibalut dengan komedi khas karya Ernest, film Imperfect diangkat dari buku ciptaan istrinya Meira yang berjudul Imperfect: A Journey to Self-Acceptance. Versi filmnya kemudian diberi judul Imperfect: Karir, Cinta, dan Timbangan. Film ini menceritakan seseorang wanita bernama Rara Jessica Mila yang tidak peduli dengan penampilan tubuhnya. Sedari kecil, Rara sudah terbiasa diejek. Mempunyai ibu bernama Debbie Karina Suwandi, seorang mantan peragawati yang penampilannya dipuja-puja, dan adiknya Lulu, Yasmin Naper, yang cantik, tinggi, putih, dan kurus, layaknya standar kecantikan wanita saat ini, membuat Rara yang gemuk dan berkulit sawo matang terbiasa dibanding-bandingkan dengan keluarganya. Namun, ketidakpeduliannya hilang ketika bos Rara, Dion Wiyoko, menawarkan posisi yang lebih tinggi di kantornya. Di film ini terdapat dua hal penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sebuah dilema. Bos Rara menawarkan posisi yang lebih tinggi kepada Rara dengan sebuah syarat. Dirinya meminta Rara untuk mengubah penampilannya supaya sesuai dengan profil perusahaannya yang bergerak di bidang kosmetik. Dan kesempatan sekali seumur hidup, Rara yang sebelumnya tidak peduli dengan penampilannya kini mulai diet dan perawatan demi mencapai penampilan bak model. Hal itu didukung oleh teman-teman di sekitarnya serta sang pacar Dika, Reza Rahadian, yang terpikat kepada Rara dikarenakan sikap baik dan tulusnya. Berbagai cara Rara tempuh untuk mendapatkan penampilan yang mencapai standar wanita saat ini. Serta teman-teman dan pacarnya pun ikut membantu Rara mencapai tujuan tersebut. 2. Pentingnya self-love. Ketika Rara sudah menjadi wanita cantik seperti yang ia impikan, dirinya menjadi sombong. Rara yang dikenal Dika sebagai wanita baik dan tulus seketika hilang. Rara yang dulu menjadi bahan ejekan, kini menjelma menjadi pengejek penampilan. Perlahan teman-teman Rara menghilang dari kehidupannya. Sadar akan hal ini, Rara introspeksi diri dan memperbaiki kesalahannya. Film kesekian kalinya dari Ernest Prakasa ini berhasil mengubah isu sensitif menjadi film yang ringan namun bermakna. Diselingi komedi yang mudah dipahami, film ini berhasil mengajarkan penontonnya untuk selalu bersyukur terhadap penampilan yang diberikan Tuhan. Film Imperfect ini mengajak kita semua supaya selalu percaya diri dengan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing orang. Kurangi rasa insecure-mu dengan perlihatkan pada dunia bahwa kamu bisa cantik dengan caramu sendiri. Yang ketiga, dialog dengan figur lintas iman. Di dialog antar figur lintas iman ini, semua pemimpin agama dari seluruh aspek agama yang ada selalu mengajarkan setiap umatnya untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah ada pada tubuh kita. Seperti tidak membanding-bandingkan antara yang satu sama lain dari setiap latar belakang juga menjadi satu hal yang harus dilakukan setiap orang. Dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin maju ini, sudah mulai adanya LGBT atau rasa suka sesama jenis serta adanya waria yang mengakibatkan banyak dari masyarakat yang mengucilkan mereka dalam hal ini yang memiliki rasa suka sesama jenis maupun yang waria. Seperti contohnya saja yang terjadi di Indonesia, terkhususnya di Jogja, yaitu adanya pesantren Al-Fatah. Di pesantren ini berkumpul para orang-orang yang waria. Mereka hidup dalam tekanan, sering ditolak kehadiran mereka, dan mereka pun sering diserang saat berada di pesantren juga. Hal ini sangatlah tidak wajar jika dilakukan dikarenakan mereka juga manusia yang sepantasnya mendapatkan hak-hak mereka seperti manusia lainnya juga. Dan untuk setiap pemimpin agama juga tidak menyalahkan adanya kejanggalan seperti LGBT dan yang serupa lainnya. Dikarenakan mereka juga masih umat Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri.
Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu, buanglah rasa insecure-mu dikarenakan kamu sangat berharga di mata Tuhan. Teruslah bersyukur dengan apa yang sudah ada, mungkin dari kekurangan itu muncullah sebuah kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Terima kasih.